Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, konflik Israel dan Palestina telah berlangsung lama dan tak kunjung usai. Israel memiliki penganut Yahudi lebih banyak dari agama lainnya, sedangkan Palestina mayoritas dihuni oleh umat Islam. Hubungan kedua penganut agama ini dulunya begitu dekat, bahkan saking eratnya hubungan kedua penganut agama ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mendoakan ketampanan Yahudi. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu umat lain, lalu apa yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umat Islam? Tonton video ini agar tidak sesat. Hidup berdampingan dengan pemeluk agama yang lain bukanlah hal yang baru terjadi. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah mengalaminya. Tidak ada rasa kebencian yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan orang yang tidak seiman. Buktinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sahabat dari berbagai kalangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hubungan baik dengan seorang Yahudi bernama Mukhairi. Mukhairi adalah seorang pendeta Yahudi yang kaya raya dengan kebun kurma yang luas. Dekatnya persahabatan Mukhairi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan dengan turut andilnya Mukhairi dalam perang Uhud. Perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah ini melibatkan 1.000 pasukan Muslim melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 3.000 orang. Di antara 1.000 pasukan Muslim ada Mukhairi di dalamnya. Mukhairi bahkan menyerbu kepada kaumnya yang membantu Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, "Wahai orang-orang Yahudi sekalian, demi Allah, sesungguhnya kalian akan mengetahui bahwa menolong Muhammad adalah sebuah keharusan bagi kalian." Kemudian, ia menghunus pedangnya dan berangkat ke medan perang. Dalam peperangan itu, Mukhairi terluka dan akhirnya meninggal. Rasulullah SAW memberinya gelar sebagai sebaik-baiknya orang Yahudi. Kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Yahudi tidak hanya dengan Mukhairi. Kisah lainnya diabadikan dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi. Pernah suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haus dan mencari air. Seorang Yahudi pun memberikan air minum untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas dahaga. Karena kebaikannya itu, orang Yahudi tersebut didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Jamalakallah, atau yang berarti semoga Allah memperindah dirimu. Doa tersebut pun ternyata membuat si Yahudi bebas dari uban di kepalanya. Hingga calon menjemput, kepala si Yahudi tak pernah ditemui uban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sukarela mendoakan Yahudi agar selalu muda dan terlihat tampan. Lantas umatnya sendiri dikasih apa? Umat Islam jangan berkecil hati. Tentunya Nabi Muhammad SAW telah menyiapkan syafaat bagi umatnya kelak. Apakah syafaat ini hanya diperuntukkan untuk umat Islam dan tidak untuk Yahudi ataupun umat lainnya? Padahal kita tahu sendiri kalau Nabi Muhammad SAW diutus bagi semua makhluk. Syafaat diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada seseorang yang memang membutuhkan, sebuah usaha untuk memberi manfaat dan menghilangkan mudarat. Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti bisa meringankan ataupun membebaskan dari hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, syafaatnya pun tidak terbatas kepada umatnya saja, tapi berlaku juga untuk semua makhluk. Salah satu buktinya dapat dilihat saat beliau memberi syafaat bagi pamannya, Abu Thalib. Al-Abbas bin Abdul Muthalib bertanya kepada Nabi, "Apakah kamu memberi manfaat kepada pamanmu Abu Thalib karena dia selalu melindungimu?" Lalu Rasulullah bersabda, "Iya, aku memang bermanfaat baginya. Dia berada di bagian neraka yang sangat ringan dengan memakai 2 sendal dari api yang menyebabkan otaknya mendidih akibat panasnya. Siksaannya adalah yang paling ringan dari penghuni neraka, dan jika bukan karena aku, maka dia akan berada di bagian neraka yang paling rendah." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menyebut syafaat kepada seluruh makhluk sebagai syafaat uzma atau syafaat yang paling agung.
Sebab syafaat tersebut diperuntukkan untuk makhluk dari generasi pertama hingga generasi terakhir. Seperti apakah bentuk syafaat itu? Banyak orang yang tidak akan kuat menghadapi situasi di hari kiamat. Salah satu penyebabnya adalah matahari yang begitu dekat kepada kita. Pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Hadis riwayat Muslim. Di situasi itu, orang-orang ingin agar proses hisab mereka dipercepat. Mereka pun mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga Nabi Isa alaihissalam. Namun nabi-nabi tersebut tidak bisa menolong. Hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberi syafaat. Berkat syafaat Nabi SAW, hisab pun berlangsung. Proses hisab itu membuat sebagian manusia ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Di antara yang masuk neraka itu adalah umat Rasulullah SAW. Umatnya yang masuk neraka pun diberi syafaat. Saat itu, aku kembali bersujud padanya. Kemudian Allah berfirman, angkatlah kepalamu Muhammad, mohon pertolongan apapun, engkau akan diberi. Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, umatku ya Roh. Dia kembali berfirman, demilah umatmu, siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan, seberat biji sawi, maka masukkanlah ke dalam syurga. Maka siapapun yang aku temukan dalam hatinya keimanan, seberat biji gandum, aku masukkan ke dalam syurga. Hadis riwayat Ahmad. Syafaat Rasulullah tidak hanya diperuntukkan kepada orang yang beriman saja. Beliau telah menyiapkan untuk umatnya yang berdosa sekalipun. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan orang yang masuk syurga pun masih diberi syafaat. Syafaat Nabi Muhammad SAW saat itu dibutuhkan untuk membuka pintu syurga. Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya mendatangi pintu syurga pada hari kiamat, lalu saya meminta dibukakan. Lalu seorang penjaga malaikat bertanya, siapa kamu? Maka aku menjawab, Muhammad. Lalu dia berkata, khusus untukmu, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk. Hadis riwayat Muslim. Beliau dalam menangguhkan beberapa doanya agar bisa dihadiahkan untuk umatnya sebagai syafaat di hari kiamat nanti. Setiap nabi pasti memiliki doa mustajab. Hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia, namun aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah doa itu akan terwujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukti kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya juga ditunjukkan saat menjelang wafat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ceritakan kepada Rasulullah SAW sakit dan menjelang maut menjemput. Pernah suatu kali ia bertanya kepada malaikat Jibril yang berada di sampingnya, apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Jibril menjawab, saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan syurga bagi semua nabi dan umat sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu. Sampai akhir hayatnya, Rasulullah SAW masih mengkhawatirkan nasib umatnya. Mengetahui betapa pentingnya syafaat di hari akhir nanti membuat siapa saja ingin mendapatkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi salah satu orang yang bisa mendapatkan syafaat? Salah satu amalan ringan yang bisa mendatangkan syafaat nantinya adalah dengan bersolawat. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku kelak adalah orang yang paling banyak bersolat padaku. Hadis riwayat Tirmizi. Amalan selanjutnya yang terlihat sepele tapi ternyata juga bisa mendatangkan syafaat di akhirat kelak adalah membaca doa setelah azan. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdoa setelah mendengar azan, ya Allah, Roh pemilik panggilan yang sempurna ini,
dan sholat wajib yang didirikan. Berilah al-wasilah, derajat di surga, dan keutamaan kepada Muhammad SAW, dan bangkitkan beliau, sehingga beliau menempati kedudukan terpuji yang engkau janjikan. Maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, rangkaian hari kiamat adalah hari-hari yang berat. Karena itu, kita butuh syafaat Nabi Muhammad SAW yang bisa meringankan hukuman yang harus diterima orang berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.